Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Muzakir, dosen Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan video ini, saya akan memaparkan salah satu materi ajar sebagai salah satu bagian penyusunan dokumen pengajaran dalam sistem PDD UKT-PT yang merupakan salah satu syarat dalam proses sertifikasi dosen tahun 2025. Di program studi kesehatan masyarakat, saya bertanggung jawab sebagai anggota tim pengampu mata kuliah ergonomi dengan kode mata kuliah 05015079. Mata kuliah ini membahas tentang konsep-konsep fundamental dalam ergonomi sebagai landasan penting dalam meningkatkan interaksi antara manusia, alat, dan lingkungan kerja. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami serta menerapkan prinsip-prinsip dasar ergonomi dalam merancang sistem kerja yang efektif, aman, dan nyaman guna meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dengan strategi pembelajaran melalui metode ceramah, diskusi, dan kerja kelompok serta presentasi dengan sistem project-based learning. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, capaian pembelajaran yang diharapkan diantaranya: 1. Mahasiswa menguasai konsep teoritis dan prinsip ergonomi secara mendalam. 2. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang kesehatan dan keselamatan kerja berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Mampu mengaplikasikan konsep dan prinsip dasar dalam ilmu kesehatan dan keselamatan kerja, dan mampu memanfaatkan untuk melakukan analisis pengaruh lingkungan fisik dan tempat kerja terhadap risiko sakit pada individu dan masyarakat. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diharapkan adalah mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan tentang pengertian dan ruang lingkup ergonomi, analisis pekerjaan ergonomi, desain stasiun kerja dan antropometri, kualitas udara dalam ruangan, lingkungan kerja fisik, REBA atau Rapid Entire Body Assessment, RULA atau Rapid Upper Limb Assessment, OWAS atau Ovako Work Analysis System, manual material handling, beban kerja, kelelahan kerja, keluhan muskuloskeletal, produktivitas kerja, stres kerja, dan makroergonomi. Materi yang akan dibahas dalam mata kuliah ini mencakup pengertian dan ruang lingkup ergonomi. 2. Analisis pekerjaan ergonomi. 3. Desain stasiun kerja dan antropometri. 4. Kualitas udara dalam ruangan, lingkungan kerja fisik, Rapid Entire Body Assessment, Rapid Upper Limb Assessment, Ovako Work Analysis System, manual material handling, beban kerja, kelelahan kerja, keluhan muskuloskeletal, produktivitas kerja, stres kerja, dan makroergonomi. Materi dikembangkan berdasarkan berbagai sumber literatur ilmiah yang relevan seperti buku ajar, artikel jurnal ilmiah, dan sumber-sumber akademik terkini yang mendukung pengembangan ilmu ergonomi. Pembelajaran dilakukan dengan pendekatan sinkronus, ini melalui pertemuan tatap muka secara interaktif, asinkronus, yaitu pembelajaran mandiri menggunakan Learning Management System atau LMS dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka yang dikenal dengan istilah Online Learning UHAMKA. Proses pembelajaran pada mata kuliah ergonomi ini berlangsung selama 16 sesi yang terdiri dari 14 sesi pembelajaran inti, 1 sesi ujian tengah semester atau UTS, 1 sesi ujian akhir semester atau UAS. Kemudian penilaian dan evaluasi dalam mata kuliah ini terdiri dari keaktifan mahasiswa yaitu sebesar 5%, kuis dan tugas sebesar 20%,
ujian tengah semester atau TS sebesar 30%, dan UAS sebesar 45%. Secara khusus dalam video ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran pada pertemuan sesi ke-9 dan akan disampaikan melalui pendekatan tatap muka. Materi yang dibahas adalah manual material handling dengan pokok bahasan sebagai berikut. Risiko kesehatan dan statistik cedera terkait manual material handling, faktor risiko terkait pekerjaan pribadi, lingkungan, psikososial dalam manual material handling. 3. Alat analisis manual material handling, yaitu daftar periksa, model biomekanika, tabel psikofisik, model fisiologis, model penilaian terpadu, analisis video, monitor paparan, dan yang terakhir 4. Studi kasus pemilihan alat analisis manual material handling yang sesuai. Silakan menyaksikan video yang akan saya sampaikan dalam pengajaran manual material handling. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bertemu kembali di sesi ke-9. Ya, kita akan membahas mengenai materi manual material handling. Ya, di sini kita akan membahas aktivitas di mana pekerjaan itu harus dilakukan dengan mengangkat barang ya atau sesuatu material yang dilakukan secara manual. Ya, karena di industri-industri itu banyak yang dilakukan tanpa menggunakan alat bantu, dan itu agak sulit untuk menggunakan alat bantu, akhirnya pekerja harus melakukan dengan secara manual. Baik, sebelum kita mulai, agar perkuliahan pada sesi hari ini ya, pada siang hari ini lancar, kita berdoa dulu menurut keyakinan kita masing-masing. Baik, berdoa dimulai. Baik, kita lanjut aja ke slide berikutnya, next. Baik, di sini kita lihat dalam pembelajaran mengenai manual material handling ini kita ada tujuan, yaitu memberikan informasi dasar untuk mengidentifikasi dan mengukur faktor risiko ya karena gangguan muskuloskeletal atau otot ya, karena penanganan manual material handling ini. Ya, jadi ada gak di antara kalian ketika kalian mengangkat satu barang, kalian merasa otot tangan atau otot kakinya itu pegal-pegal? Nah, itu banyak yang sering kalian lakukan ya. Jadi memang ini kita mempelajari ini untuk menurunkan tingkat risiko tadi ya, agar gangguan muskuloskeletalnya itu akan berkurang. Nah, karena ada teknik-teknik di mana kalau kita mengangkat suatu barang, posisinya itu salah, dan itu akan menyebabkan cedera pada otot. Ya, minimal kita merasakan pegel-pegel. Ya, kayak kalian ketika mengangkat barang, besokannya itu terasa kok tangan saya pegel gitu. Terus kok kaki saya pegel seperti itu. Oke, next. Nah, di sini bisa kita lihat ada beberapa risiko kesehatan ya akibat manual material handling. Ya, di sini bisa kita lihat ada mekanisme telah digunakan di berbagai bidang industri. Namun gangguan muskuloskeletal akibat manual material handling ini menjadi penyebab utama kehilangan waktu kerja pada pekerja. Ya, karena itu tadi ya, kita melihat para pekerjanya itu ketika mengangkat satu barang itu posisinya salah. Ya, posisinya itu salah sehingga ketika mereka mengangkat barang, mereka mengalami cedera. Apa yang terjadi selanjutnya itu pekerja banyak yang mengalami gangguan pada otot. Ya, dan akhirnya besoknya itu mereka tidak bisa masuk ke tempat kerja dan harus kehilangan waktu kerja. Ya, dan ini akan menurunkan produktivitas pada para pekerja itu sendiri. Nah, kemudian di sini juga bisa kita lihat gangguan muskuloskeletal yang terjadi pada para pekerja itu cedera pada bagian-bagian tubuh tertentu. Ya, umumnya itu pada tangan, ya, lengan, bahu, leher, dan punggung ya. Nah, mungkin ada yang mau sharing, kira-kira di antara kalian pernah nggak kalian mengangkat galon atau sesuatu barang tiba-tiba kecengklak gitu, ataupun juga lehernya itu tiba-tiba sakit gitu?
Ada yang pernah ya? Ya, pernah. Jadi mungkin kalian membantu orang tua, akhirnya mengangkat galon, terus kalian merasakan pegal pada otot. Ya, baik kita lanjut, next. Nah di sini bisa kita lihat statistik ya akibat dari manual material handling yang salah. Ya banyak sekali kejadian-kejadian atau kasus yang terjadi akibat salahnya mengangkat dan mengalami cedera. Ya di sini bisa kita lihat umumnya itu masih tercatat di Amerika Serikat. Kalau di Indonesia sendiri catatan-catatan mengenai cedera pada otot itu memang masih minim ya karena pencatatannya itu masih kurang dilakukan oleh pemerintahan kita ya. Umumnya kalau di pemerintahan kita itu masih mencatat statistik akibat kecelakaan. Namun kalau misalkan statistik yang terkait dengan kesehatan memang masih minim. Nah, bisa kita lihat contoh pencatatan yang sudah dilakukan di negara lain yaitu di Amerika Serikat itu ada sekitar 264.000 ya kasus akibat pekerjanya itu kehilangan hari kerja yang disebabkan oleh cedera pada otot. Ya, jadi itu cukup tinggi sekali kasusnya. Nah, kalau di Indonesia saya yakin tingkat statistiknya itu cukup banyak ya karena banyak yang tidak menggunakan alat-alat yang memadai sehingga kalau bisa kita hitung mungkin statistiknya ini bisa melebihi dari Amerika Serikat. Dan juga 33% cedera yang terjadi adalah pada batang tubuh dan punggung, yaitu cedera yang paling banyak kita temui akibat manual material handling yang salah. Baik, selanjutnya. Oke, di sini bisa kita lihat pekerja-pekerja yang memiliki risiko terhadap manual material handling. Ya, di sini bisa kita lihat pengangkatan yang berat secara manual. Ya, jadi sekitar 46% itu pekerja mengalami cedera karena beban barang yang diangkatnya itu terlalu berat sehingga mereka mengalami cedera pada otot. Nah, barang yang pernah kalian angkat yang paling berat itu di rumah apa? Contohnya? Galon ya. Oke. Ada yang pernah ngangkat motor juga enggak? Ada ya? Ada. Angkat apa? Oke. Jadi itu ya barang yang mungkin pernah kalian angkat adalah galon. Ya, jadi yang terjadi gimana? Pernah nggak kalian merasakan, aduh tiba-tiba setelah ngangkat galon kalian pegel-pegel selama 1 minggu gitu? Pernah 1 minggu? Oh enggak ya. Jadi mungkin sehari aja ya. Jangan sampai 1 minggu. Kalau 1 minggu kalian harus ke dokter berarti. Ya, dan usahakan jangan mengangkat tanpa kapasitas ya, tanpa kemampuan angkat kalian. Ya kalau kalian hanya bisa ngangkat galon ya udah ngangkat galon aja. Jangan kalian paksakan untuk ngangkat mobil atau motor gitu ya. Yang normal-normal aja ya supaya meminimalisir gejala ini ya cedera pada otot. Nah, kemudian juga industri yang paling banyak di sini bisa kita lihat adalah layanan kesehatan. Ya, kenapa layanan kesehatan itu banyak mengalami cedera pada otot? Ya, contohnya itu di rumah sakit ya, di rumah sakit di mana petugas medis ya mengangkat banyak pasien ya, apalagi di sekitaran IGD ya, mereka harus mengangkat pasien dan juga harus menjaga agar pasiennya itu tidak cedera juga ya. Kasihan juga kalau pasiennya diangkat dia udah patah tulang terus kita angkat juga dengan cara yang salah, kita yang cedera pasiennya juga tambah cedera, kan kasihan gitu ya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Kemudian di industri konstruksi ya. Nah, bagi kalian nanti yang mau melakukan magang ya di industri konstruksi, mungkin kalian juga akan banyak menemui pekerja-pekerja yang mengangkat barang-barang konstruksi yang mungkin sangat berat bebannya ya. Jadi bukan beban hidup aja ya, jadi juga beban yang ada di konstruksi itu, barang-barang material konstruksi itu juga cukup berat ya, sehingga itu bisa menyebabkan cedera pada otot ya. Kemudian logistik ya. Logistik, kenapa logistik? Contoh, ada yang pernah menemui ini pekerja JNE, maaf saya nyebutin itu ya paket ya. Ya gimana tuh kalau misalkan ada yang sering ini enggak order makanan gitu atau order barang gitu melalui paket? Sering ya. Nah, ada yang beli kulkas juga? Ada. Oh ya Allah.
kasihan banget. Ya, jadi mereka itu banyak cedera karena itu yang barang-barang yang dibeli itu kadang konsumennya itu nggak pakai akhlak gitu ya mikirnya. Jadi mereka itu beli pakai ekspedisi gitu kan, cari ekspedisinya yang gratisan lagi gitu kan. Nah jadinya ketika mereka mengangkat, akhirnya bebannya itu terlalu berat dan petugas paketnya itu mengalami cedera pada otot. Oke. Baik, selanjutnya next. Nah, di sini bisa kita lihat ada aktivitas manual material handling ya yang meningkatkan risiko ya mengalami gangguan. Karena contohnya kita mendorong satu barang ya, kemudian menarik serta membawanya ya. Nah, di sini kalau kita lihat ada ini ya, ada apa nih, paket ya, bukan? Paket ya, ada box ya. Boxnya ini ya mungkin nggak terlalu berat. Mungkin ya enggak, ya sekitar 5 kiloan lah ya, 5 kiloan. Nah tapi walaupun ini 5 kilo, kalau kita mendorongnya itu salah, yaitu kita bisa juga cedera ya, menyebabkan cedera. Kita menariknya juga salah, bisa juga cedera ya. Dan juga membawanya itu, kalau misalkan kita dalam membawa box kertasnya ini salah, juga bisa menyebabkan cedera pada otot. Nah mungkin pernah nggak di antara kalian ketika parkir motor, apalagi parkiran motor kita ya, padat merayap ya. Nah gimana tuh kalian mendorong, menarik, dan juga mengendarai motornya? Susah nggak? Susah. Nah kalau susah gimana? Ketika pernah nggak ada yang mendorong, terus tangannya itu terkilir? Pernah. Ada juga yang terkilir. Oh, ada yang sampai terjatuh mungkin? Enggak ya? Ya untungnya kenapa? Oh, panggil, iya itu solusi yang paling memungkinkan ya. Jadi untuk mencegah atau mengurangi risiko, kita bisa memanggil bantuan ya. Nah kemudian juga ada risiko lainnya yang di luar pekerjaan ya. Di sini bisa kita lihat ada risiko pribadi, lingkungan, dan psikososial ya. Ini kita akan bahas di slide berikutnya. Oke, baik, di sini bisa kita lihat ada faktor risiko yang terkait dengan pekerjaan ya, karena bisa jadi di dalam satu industri pemberi kerjanya atau perusahaannya itu tidak memberikan alat bantu ya, seperti forklift ataupun juga overhead crane ya, sehingga ketika pekerja itu melakukan aktivitas harus mereka lakukan secara manual gitu ya, mengangkat barang secara manual. Baik itu bisa perorangan atau mungkin dari dibantu oleh teman kerjanya. Ya, ini yang bisa meningkatkan risiko terjadinya cedera pada otot. Apalagi kalau misalkan barangnya itu, objeknya itu nggak beraturan ya. Jadi misalkan ini kotak, ada juga bulatnya, ada yang pokoknya susah deh gitu untuk menggenggamnya, sehingga itu bisa meningkatkan juga cedera pada otot. Oke, lanjut. Kemudian di sini ada faktor risiko pribadi. Nah, kira-kira ada nggak contoh kenapa sih faktor pribadi ya atau risiko pribadi itu bisa meningkatkan cedera pada otot? Mungkin ada yang bisa menjawab ya? Silakan Fania. Buat contohnya sih kayaknya pekerja yang sudah usia lanjut sih Pak. Karena kan kalau usia lanjut itu biasanya ada kondisi medis tertentu, kayak misalnya ada vertigo, hipotensi, nggak boleh gampang kecapean. Terus biasanya kan fisiknya juga kurang bugar sih Pak, kalau misalnya pekerja-pekerja yang udah usia lanjut atau udah tua, kayak misalnya 40-an ke atas. Itu sih Pak paling. Baik, terima kasih Fania, cukup bagus ya jawabannya. Jadi memang agak banyak ya faktor-faktor yang terkait dengan risiko pribadi ya, seperti penyakit bawaan, umur. Nah itu bisa meningkatkan risiko terjadinya cedera pada otot ya. Ya untung kalau usia-usia kalian ini usia muda ya. Jadi alhamdulillah kalau disuruh sama orang tuanya ya mungkin kalian masih kuat ngangkat. Tapi gak tahu kalau misalkan 20 tahun ke atas ya, mungkin kebalikannya, kalian minta tolong ke anak-anak kalian, bisa jadi ya. Baik, selanjutnya next. Di sini ada faktor risiko lingkungan. Nah sama seperti pertanyaan saya ke Fani ya, mungkin ada yang mau memberikan contoh kenapa sih lingkungan itu bisa menyebabkan tingginya risiko terhadap gangguan muskuloskeletal.
Kalau menurut saya contoh dari faktor resiko lingkungan itu kayak misalkan suhu. Misalkan di pabrik yang suhunya terlalu panas itu tuh bisa menyebabkan apa namanya ya dehidrasi. Terus yang kalau di ruangan yang terlalu dingin juga. Terus kalau pencahayaannya kurang redup, jadinya pekerjanya merasa kurang nyaman bekerjanya. Terus kalau kebisingan kayak misalkan di pabrik yang suara mesinnya terlalu bising, itu kan kayak terlalu mengganggu kan, gitu sih Pak menurut saya. Baik, ya terima kasih Alicia, bagus ya pertanyaannya. Jadi jawabannya maaf. Jadi seperti suhu, kebisingan, ya itu kalau memang suhunya kurang bagus ya, itu juga bisa meningkatkan cedera pada otot ya. Mungkin kalian pernah merasakan ketika suhu dingin gitu ya, kalian merasakan kram pada otot ataupun juga suhu panas juga seperti itu. Jadi faktor lingkungan ini juga akan berpengaruh pada meningkatnya risiko cedera pada otot. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada faktor risiko psikososial ya. Mungkin ada yang mau menjawab lagi selain dari Alicia dan juga dari Vania yang mau menjawab mengenai kenapa sih psikososial itu juga bisa menyebabkan ya meningkatkan risiko terjadinya cedera pada otot. Silakan. Oke, ya Karin silakan. Alasannya kenapa sih faktor risiko psikososial itu? Karena itu tuh bisa berdampak langsung ke kesehatan mental dan juga kesejahteraan pekerja. Terus contoh dari risiko psikososial itu yang pertama itu beban kerja. Kayak misalkan beban kerjanya berlebihan, terlalu banyak, terus juga deadline-nya yang terlalu mepet, juga bisa karena pekerjaannya yang monoton, itu-itu aja, kurang hiburan. Terus juga bisa jadi karena kurangnya dukungan dari orang-orang sekitar di tempat kerjanya itu, kayak kurang dukungan dari atasan atau bahkan teman-temannya sendiri, begitu. Oke, baik, terima kasih Karin atas jawabannya ya, cukup bagus semua jawaban-jawabannya yang dan juga contoh kasusnya. Nah, kita bisa lihat di sini ketika kita mengangkat barang itu juga harus diperhatikan ya, barang yang kita angkat itu posisi tubuhnya jangan salah. Nah, apalagi banyak yang masih menggunakan ketika mengangkat tubuh itu banyak menggunakan otot tulang belakang. Nah, itu banyak sekali kejadian atau kasus yang pekerjanya itu mengalami cedera tulang belakang. Yaitu dampaknya juga bisa saraf kejepit ya. Itu karena tulang belakang itu banyak saraf-saraf ya, sehingga ketika kita mengangkat secara manual itu sarafnya itu akan menjadi rusak atau kejepit ya istilahnya ya. Jadi ini akan menyebabkan banyak pekerja yang mengalami lumpuh gitu ya, kayak mungkin lumpuh sesat ataupun juga lumpuh total. Makanya ketika kita mengangkat, ini diusahakan kita menggunakan otot kaki ya. Nah, otot kaki ini yang kita gunakan untuk mengangkat barang. Nah, bisa kita lihat di sini ya, pada gambar berikutnya. Ini otot kaki yang digunakan ketika mengangkat barang. Dan ketika kita mengangkat barang ini harus kita usahakan untuk kita peluk gitu ya barangnya. Jangan sampai barangnya itu tidak kita peluk sehingga pegangannya itu salah dan nanti bisa menyebabkan risiko lagi ya, meningkatkan risiko barang itu akan terjatuh. Baik. Oke, sampai sejauh ini apakah sudah cukup jelas semuanya? Sudah. Oke. Baik, kita akan lanjut ke tugas diskusi ya. Namun sebelum kita lanjut ke tugas diskusi, kita saya akan absen dulu ya kehadiran kalian untuk pertemuan di siang hari ini. Oke, saya absen dulu ya. Muhammad Adityo Nugraha, Habi Darmawan Al-Khair, Rizka Eka Febriani, Bunga Viola Ramadhani, Iqbal Ramadan Yuriansah. Baik, teman-teman sudah diskusi semua ya dari dua pertanyaan ini. Jadi dari hasil diskusinya saya ingin mengetahui jawabannya ya. Jadi di sini ada dua pertanyaan ya. Pertanyaan pertama, mungkin siapa yang mau menjawab kenapa mekanisme atau proses bagaimana faktor psikososial itu bisa mempengaruhi ya respon fisiologis dan biomekanikal tubuh yang nanti bisa meningkatkan risiko cedera pada otot. Baik, kelompok 1 atau kelompok 2 yang mau menjawab? Baik, kelompok 1 sepertinya lebih siap. Oke, siapa yang mau mewakili kelompok 1?
Oke, silakan Habi untuk menjawab dari pertanyaan diskusi. Jadi di sini saya akan menjawab tentang bagaimana sih faktor psikososial dapat mempengaruhi kondisi biomekanikal atau respon fisiologis pada tubuh. Yang pertama itu dari beban kerja. Beban kerja yang terjadi pada pekerja itu meningkatkan tekanan mental pada pekerja yang pada akhirnya tekanan mental tersebut dapat mempengaruhi kinerja pekerja tersebut. Kemudian pada akhirnya meningkatkan risiko cedera yang terjadi. Baik, terima kasih Habi atas pertanyaannya, bagus sekali ya. Jadi itu jawaban dari diskusi dari kelompok 1 ya. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan kedua ya, berarti ini kelompok 2 ya yang bisa menjawab kenapa pemilihan alat analisis dalam manual material handling itu diperlukan ya untuk menilai apakah posisi pekerja itu baik atau benar dan bagaimana cara menggunakannya secara efektif. Baik, kelompok 2 siapa yang bisa menjawab atau yang mewakili hasil diskusi dari kelompok 2? Oke, silakan Najwa. Oke, untuk jawaban dari diskusi kami tadi, yaitu alat ini untuk menganalisis dan membantu tubuh dari gangguan pekerja muskuloskeletal, Bapak. Baik, terima kasih Najwa atas pertanyaannya, cukup bagus ya hasil diskusi kalian ya, sangat produktif untuk hasil diskusinya ya, semoga bisa meningkatkan juga ya untuk pengetahuan kalian bagaimana mengangkat barang yang benar, apalagi kalau kalian di rumah gitu ya. Baik, mungkin itu materi kita di siang hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah kita akan bertemu kembali minggu depan ya di materi berikutnya, itu di sesi ke-10. Baik, kita akhiri pertemuan kita ini dengan mengucapkan hamdalah. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.